Si pemimpi menafsirkan mimpi Firaun. Setelah 2 tahun berlalu, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai itu keluar 7 ekor lembu yang bagus bentuknya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput gelaga. Kemudian tampaklah 7 ekor lembu yang lain keluar dari sungai itu, buruk bentuknya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bentuknya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang bagus bentuknya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Firaun. Ia tertidur lagi dan bermimpi untuk kedua kalinya. Tampaklah dari satu tangkai keluar 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi setelah itu tumbuhlah 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun. Ternyata itu mimpi. Keesokan paginya hatinya gelisah. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli ilmu gaib dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi tidak seorang pun dapat mengartikannya kepada Firaun. Lalu kepala juru minuman berkata kepada Firaun, "Hari ini aku harus menyebutkan kesalahanku yang dahulu." Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan memenjarakan aku dalam rumah kepala pengawal istana beserta kepala juru roti. Pada suatu malam kami bermimpi, aku dan juru roti itu, masing-masing mendapat mimpi dengan artinya sendiri. Bersama kami di sana ada seorang pemuda Ibrani, hamba kepala pengawal istana. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya dan ia mengartikan kepada kami mimpi kami masing-masing. Lalu, seperti yang diartikannya kepada kami, demikianlah yang terjadi. Aku dikembalikan pada jabatanku, sedangkan juru roti itu digantung. Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Yusuf pun segera dikeluarkan dari liang tahanan. Setelah bercukur dan berganti pakaian, ia pergi menghadap Firaun. Kata Firaun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi dan tidak seorang pun dapat mengartikannya. Tetapi aku mendengar tentang engkau, bahwa hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Saud Yusuf kepada Firaun, "Bukan aku, melainkan Allah yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Firaun berkata kepada Yusuf, "Dalam mimpiku, aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan bagus bentuknya, dan memakan rumput gelaga. Kemudian tampaklah keluar 7 ekor lembu yang lain, tinggal kulit pembalut tulang, sangat buruk bentuknya dan kurus badannya. Tidak pernah aku melihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang terdahulu. Lembu gemuk ini masuk ke dalam perutnya, tetapi tidak kelihatan sedikit pun bahwa mereka telah masuk ke dalam perutnya. Bentuknya tetap seburuk semula. Lalu terjagalah aku. Selanjutnya, aku melihat dalam mimpiku, dari satu tangkai keluar 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi setelah itu tumbuhlah 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Ketika ku ceritakan kepada semua ahli ilmu gaib, tidak seorang pun dapat menerangkannya kepadaku." Lalu kata Yusuf kepada Firaun, "Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama saja. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ke-7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian berarti 7 tahun.
Demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu berarti akan ada 7 tahun kelaparan. Itulah maksudnya ketika aku mengatakan kepada tuanku Firaun bahwa Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan muncul 7 tahun kelaparan, sehingga segala kelimpahan di tanah Mesir akan dilupakan, karena kelaparan itu memakan habis negeri ini. Kelimpahan di negeri ini sama sekali tidak akan diingat lagi akibat kelaparan yang terjadi kemudian, sebab kelaparan itu sangat dahsyat. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan memberinya kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun bertindak untuk menempatkan pengawas-pengawas atas negeri ini, dan selama 7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini selama 7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini tidak binasa karena kelaparan itu. Yusuf menjadi pemegang kuasa di Mesir. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan semua pegawainya. Lalu Firaun berkata kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidak ada seorang pun yang begitu berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah yang menjadi pemegang kuasa atas istanaku, dan seluruh rakyatku akan diatur oleh perintahmu. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Firaun berkata lagi kepada Yusuf, "Dengan ini aku memberi engkau kuasa atas seluruh tanah Mesir." Firaun menanggalkan cincin menterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Lalu ia memakaikan pada Yusuf pakaian dari linen halus dan mengenakan kalung emas pada lehernya. Firaun menyuruh menaikkan Yusuf ke dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat." Demikianlah Yusuf diangkat Firaun menjadi pemegang kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kata Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi tanpa persetujuanmu siapapun tidak boleh bertindak di seluruh tanah Mesir." Lalu Firaun memberi Yusuf nama Safnat Paaneah, serta memberikan Asnat anak Potifera Imam Dion kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf tampil sebagai pemegang kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia mulai mengabdi kepada Firaun, Raja Mesir. Lalu pergilah Yusuf dari hadapan Firaun dan mengelilingi seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil berlimpah ruah dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil dari daerah sekitar tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Begitu banyaknya sampai-sampai orang berhenti menghitungnya, karena sudah tidak terhitung. Sebelum tahun kelaparan itu tiba, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, Imam Dion. Yusuf menamai anak sulungnya Manasya, sebab katanya, "Allah telah membuat aku lupa sama sekali akan kesukaranku dan rumah ayahku." Anak yang kedua dinamainya Efraim, sebab katanya,
Allah membuat aku mendapat keturunan di negeri kesengsaraanku. Setelah berakhir ke-7 tahun kelimpahan yang terjadi di tanah Mesir itu, mulailah 7 tahun kelaparan datang. Seperti yang telah dikatakan Yusuf, di semua negeri terjadi kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, lakukanlah apa yang dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu melanda seluruh bumi. Lalu Yusuf membuka semua lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab kelaparan itu semakin dahsyat di tanah Mesir. Dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab kelaparan itu dahsyat di seluruh bumi. Saudara-saudara Yusuf membeli gandum ke Mesir. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, ia berkata kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu saling memandang saja?" Katanya lagi, "Telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup, jangan sampai kita mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yakub tidak mengizinkan Benyamin, adik Yusuf, pergi bersama saudara-saudaranya. Sebab pikirnya, jangan-jangan ia ditimpa bahaya nanti. Demikianlah anak-anak Israel termasuk di antara orang yang datang membeli gandum, sebab terjadi kelaparan di tanah Kanaan. Sementara itu, Yusuf telah menjadi penguasa di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Ketika saudara-saudara Yusuf datang, mereka sujud kepadanya dengan mukanya sampai ke tanah. Yusuf melihat saudara-saudaranya dan segera mengenali mereka, tetapi ia berlaku kepada mereka seolah-olah ia seorang asing. Ia berbicara ketus kepada mereka, katanya, "Dari mana kalian?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Yusuf mengenali saudara-saudaranya itu, tetapi mereka tidak mengenali dia. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Ia berkata kepada mereka, "Kalian ini pengintai, kalian datang untuk melihat kelemahan negeri ini." Tetapi jawab mereka, "Tidak, Tuanku, hamba-hambamu ini datang hanya untuk membeli bahan makanan. Kami sekalian anak dari satu ayah. Kami orang jujur, hamba-hambamu ini bukan pengintai." Namun ia berkata kepada mereka, "Tidak benar, kamu datang untuk melihat kelemahan negeri ini." Lalu jawab mereka, "Hamba-hambamu ini 12 bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan yang seorang lagi sudah tidak ada." Kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, seperti yang kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai. Dengan cara inilah kamu harus diuji. Demi hidup Firaun, sekali-kali kamu tidak akan pergi dari sini, kecuali saudara bungsumu itu datang ke sini. Suruhlah salah seorang dari antaramu menjemput adikmu itu, tetapi yang lainnya harus ditahan di sini. Dengan demikian, perkataanmu dapat diuji kebenarannya. Jika tidak, demi hidup Firaun, sungguh kamu ini pengintai." Lalu mereka semua dimasukkannya ke dalam tahanan selama 3 hari. Pada hari yang ketiga, Yusuf berkata kepada mereka, "Lakukanlah ini, maka kamu akan tetap hidup. Aku ini takut akan Allah. Jika kamu orang jujur, biarlah seorang dari antara kamu bersaudara dikurung dalam rumah tahanan, tetapi yang lainnya pergilah dan bawalah gandum untuk seisi rumahmu yang kelaparan. Tetapi saudara bungsumu harus kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu itu terbukti benar dan kamu tidak harus mati." Demikianlah yang mereka lakukan. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Kita benar-benar menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu, karena kita melihat betapa sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita."
Lalu Ruben menjawab mereka, "Bukankah dahulu sudah kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu? Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut dari kita." Namun mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab ada juru bahasa sebagai perantara. Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berbicara dengan mereka. Simeon diambilnya dari antara mereka dan dibelenggu di depan mata mereka. Sesudah itu, Yusuf memerintahkan agar wadah gandum mereka diisi dengan gandum. Uang mereka masing-masing dikembalikan ke dalam karungnya, dan bekal di jalan diberikan kepada mereka. Demikianlah yang dilakukan untuk mereka. Lalu mereka memuat gandum itu ke atas keledai mereka dan berangkat dari situ. Ketika salah seorang dari mereka membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, ia kaget melihat uangnya ada di dalam mulut karungnya. Katanya kepada saudara-saudaranya, "Uangku dikembalikan, lihat, ada dalam karungku." Hati mereka pun kecut dan mereka saling memandang dengan gemetar serta berkata, "Mengapa Allah melakukan ini kepada kita?" Ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang mereka alami. Katanya, "Orang yang menjadi tuan atas negeri itu berbicara ketus kepada kami dan memperlakukan kami sebagai pengintai negeri itu. Tetapi kami katakan kepadanya, kami orang jujur, kami bukan pengintai. Kami 12 bersaudara, anak-anak ayah kami. Seorang sudah tidak ada lagi dan yang bungsu sekarang ada pada ayah kami di tanah Kanaan." Kata orang yang menjadi tuan atas negeri itu kepada kami, "Dengan cara inilah aku akan tahu apakah kamu orang jujur. Seorang dari antara kamu bersaudara harus kamu tinggalkan padaku. Kemudian bawalah gandum untuk seisi rumahmu yang kelaparan dan pergilah. Lalu bawalah kepadaku saudara bungsumu, maka aku akan tahu bahwa kamu bukan pengintai, tetapi orang jujur. Aku akan mengembalikan saudaramu itu kepadamu dan kamu boleh bergerak sebebasnya di negeri ini." Ketika mereka mengosongkan karungnya, tampaklah pundi-pundi uang mereka masing-masing dalam karungnya. Melihat pundi-pundi uang itu, mereka dan ayah mereka pun ketakutan. Kata Yakub, ayah mereka kepada mereka, "Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Akulah yang menanggung semuanya ini." Lalu Ruben berkata kepada ayahnya, "Kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh jika aku tidak membawanya kembali kepadamu. Serahkanlah dia ke dalam tanganku dan aku akan membawanya kembali kepadamu." Namun jawabnya, "Anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama kamu, sebab saudaranya telah meninggal dan hanya dialah yang tinggal. Jika bahaya menimpanya di jalan yang akan kau tempuh, kamu membuat aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati dalam duka cita."